Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me, the language testing design course. Di sini kita bakalan membahas tentang speaking assessment dan ini adalah materi terakhir dalam virtual class kita bersama saya Husnul Khatimah, dosen di YN Langsa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam soal bagaimana cara kita membuat soal speaking atau bagaimana cara kita menguji speaking, kita perlu tahu dulu what am I testing? Apa sih yang akan kita uji dalam speaking? Kita perlu melihat speaking itu terbagi beberapa. Dia ada 3 jenis. Pertama reproduction, kemudian ada monolog, terus ada interaction. Reproduction itu kayak didikte. Kita ngomong sesuai kita menjawab, mengulang apa yang kita omongkan tadi. Kalau monolog dia mengucapkan sendiri tanpa ada interaksi dengan orang lain, sedangkan interaction bisa kayak discussion, bisa kayak forum discussion, pokoknya yang ada interaksi dengan orang lain. Nah, what is speaking? Kemudian kita perlu tahu juga sebelum membuat soal speaking, sebenarnya ketika kita ngomong, apa aja sih proses yang terjadi dalam diri kita dan cognitive knowledge-nya seperti apa? Dia ada 6 hal yang terjadi dalam diri kita ketika kita sedang berbicara. Pertama, kita mengambil ide dulu. Ketika ingin berbicara pasti kita punya ide. Kita pengen keluarin idenya, kemudian kita cari tata bahasanya apa, vocabnya seperti apa, terus vocab tadi kita sounds-nya seperti apa, cara mengartikulasikannya, cara mengucapkannya seperti apa, dan kemudian kita atur diri kita agar terdengar fluent, agar terdengar lancar, agar terdengar benar. Dan semua proses tadi itu terjalan secara otomatis ketika kita betul-betul bisa berbahasa dengan baik dan benar. Seperti saya ketika saya berbicara dengan bahasa Indonesia, berhubung Indonesia is our country's language, saya bisa berbicara dengan otomatis. Sedangkan bahasa Inggris selaku foreign language, dia butuh otomatis tadi itu butuh waktu dan butuh usaha. Sama seperti kita sedang membawa mobil. Ketika seorang belajar mengemudi mobil, otomatis ketika dia menekan gas, menekan rem, dan juga giginya dia masukkan, it takes time bagi dia. Ketika dia tekan, dia perlu lihat di mana dia menekan. Terkadang bahkan sampai salah menekan. Pengen nekan gas, malah nekan rem, atau sebaliknya. Sedangkan bagi seorang driver, apakah driver bus atau driver L300 yang memang itu ada pekerjaan sehari-hari dia, menekan gas dan lain sebagainya itu bahkan dia bisa melakukannya dengan mata tertutup atau dia bisa bawa mobil sambil lihat HP karena bagi dia itu ada hal yang otomatis, sudah sangat dihafal. Nah, ini juga yang membuat kita harus melihat bahwa kita harus tahu siswa kita itu ada di level mana. Apakah dia masih beginner yang masih butuh otomatisasi itu masih dia usahakan atau dia memang udah advance ya ketika dia berbicara bahasa Inggris betul-betul sudah sangat otomatis. Kenapa kita butuh tahu hal tadi? Agar soal yang kita berikan, agar ujian yang kita berikan sesuai dengan kemampuan dia dan juga kesulitan-kesulitan yang jenis ujiannya, kesulitannya seperti apa itu kita sesuaikan juga dengan level kemampuannya. Nah, ini speaking level in CFR ini bisa kalian baca lebih detail dan lebih pelan-pelan untuk kalian pahami seperti di handout yang saya berikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses bagaimana cara kita mengetesnya. Sebelum kita buat tes, otomatis kita harus tahu dulu jenis-jenis tes yang ada yang cocok dengan speaking itu apa aja. Dia ada bisa kayak talk about a topic, bisa juga kayak describe a photograph atau compare a photograph, bisa juga tell or summarize a story, bisa juga question and answer dalam bentuk role play atau discussion dalam bentuk information gaps activities. Talk about, describe, tell the story, ini semuanya monolog. Dalam artian dia berbicara sendiri kayak saya sedang ngomong saat ini. Sedangkan role play dia bisa juga berbentuk dalam beberapa ada interaksi antara dia dan temannya karena bisa di role play-nya kayak di restoran, ada orang yang membeli, ada orang yang jadi waitress-nya. Information gap juga discussion juga butuh interaction. All of these tasks have disadvantage and advantage. Maksudnya jenis-jenis ujian ini otomatis dia punya keuntungan, punya manfaat dan juga kerugian, dalam artian kekurangannya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah menggabungkan
supaya apa yang kurang di tes ini dapat diuji dengan tes yang lain. Apa yang lebih di tes ini dapat menutupi kekurangan di tes yang lainnya. Seperti contoh paired task. Paired task ini sering dipakai di level yang agak advance karena dia interaction. Paired task itu kita minta siswa kita untuk kita uji secara berpasangan. Jadi kita kasih soal terus dia diskusi berdua tentang soal yang kita sebutkan tadi. Nah, advantage-nya apa? High authenticity, kemudian interactional skill. Di sini dia bisa autentik ketika berbicara langsung apa yang ada dalam diri dia. Juga adanya interaksi. Jadi selain dia butuh kemampuan speaking untuk bisa ikut paired task, dia juga butuh interactional skill. Artinya dia butuh kemampuan berinteraksi. Tapi yang menjadi kekurangannya atau yang menjadi pertimbangannya di sini ada role or personality, ada age, ada gender, ada language ability. Maksudnya ada 4 faktor yang mempengaruhi seorang siswa itu bisa sukses ikut paired task apa enggak. Dari keempat faktor ini yang paling mempengaruhi itu adalah language ability. Kenapa? Terkadang interaksi itu kurang berjalan bukan karena dua-duanya tidak mampu, tapi karena ada satu orang mampu, satu orang lagi kurang mampu. Jadi terkesan terdominasi. Kenapa? Karena si A diam aja, terus si B ngomong terus. Jadi terkesannya tidak ada interaksi di situ. Jadi sebelum kita membuat paired task, kita harus memastikan dua orang tadi betul-betul berada pada satu level. Dalam artian kalau dia B1, dua-duanya B1. Sehingga ketika mereka berbicara, ketika mereka berdiskusi, fluensi dan akurasinya tuh berada di level yang sama, sehingga ujian kita tadi bisa terdengar lebih fair. What should we do about the possible limitation of a task? Nah, karena tadi task itu ada beragam dan ada kekurangan dan ada kelebihannya, apa sih yang harus kita tahu untuk menyiasati kelebihan dan kekurangan tadi? Pertama, kita harus include a range of task types and a range of different channels. Maksudnya gini, ketika membuat ujian speaking, kita harus membuat banyak jenis ujiannya. Ada question answer kah, ada monolog kah, ada peer interaction kah. Maksudnya kita mengujinya tidak hanya dengan satu jenis task, tapi kita kombinasikan. Kemudian, use analytical and global criteria and skills. Kita pakai skill yang analitis ataupun yang global, yang holistik. Nanti kita akan bahas ke depan cara buatnya seperti apa. Kemudian kita harus punya gambaran dalam diri kita bahwa no best way to test speaking. Maksudnya kita jangan memikirkan bahwa paired task yang paling keren menguji speaking atau monolog yang paling keren menguji speaking. Jangan pernah ada bayangan seperti itu, karena tidak ada satu jenis task pun yang paling baik untuk menguji speaking. Semua task punya kelebihan dan semua task punya kekurangan. Jadi semakin beragam task yang kita pakai dalam menguji speaking, semakin solid, semakin bagus ujian yang sedang kita buat, karena kelebihan dan kekurangan task tadi bisa saling menutupi. Oke, selain jenis task, kita juga perlu mengetahui task difficulty. Kenapa? Kita butuh tahu level kesulitannya itu. Level kesulitan dalam speaking itu dipengaruhi oleh apa aja. Sebelum tahu, kita lihat dulu jenis task ini. Di sini ada 2 task yang diberikan dalam speaking. Pertama, ada gambar, terus kita minta siswa kita menjelaskan tentang gambar ini, di mana seorang pengen pergi ke luar daerah, terus dia pengen bawa kado atau bawa hadiah buat kawan yang di luar daerah. Kira-kira barang apa yang paling patut dia bawa untuk temannya? Nah, jadi barang apa yang patut dibawa, terus kenapa? Nah, siswa kita bakalan jelasin yang itu. Sedangkan yang nomor 2, dia bakalan ada soal what are the advantage and disadvantage of communication in these different ways. Nah, dia ada beberapa jenis communicationnya. Ada giving lecture, having video conference, sharing online, writing a letter. Terus si siswa kita minta kasih gambaran apa sih keuntungan dan kekurangan dari jenis-jenis komunikasi ini. Nah, kira-kira antara 2 ini yang mana yang paling sulit? Mana yang lebih sulit? Kenapa? Oke, let me say it. Kalau yang pertama itu task A, dia untuk preliminary dan artian untuk B1 level. Kenapa dia menjadi lebih mudah? Dia jauh lebih mudah daripada yang kedua. Pertama, dia menjelaskan tentang topik yang konkret, dalam artian bendanya jelas, terlihat, bisa diekspresikan, dan
konteksnya familiar, tentang keseharian, tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang task B, yang di bawahnya ini adalah tentang advanced level. Untuk C1 level, dia harus open-ended, dalam artian pertanyaannya terbuka dan tertutup. Dalam artian dia ada pertanyaan why, ada penjelasannya kenapa, bagaimana. Terus dia bahas tentang abstrak topik, dan ada opini, kenapa dia jawab seperti itu. Misalkan dia bilang writing letter, keuntungannya ini, kekurangannya ini, alasannya kenapa, ada opini dia di sana. Nah, ini yang menjadikan dia jauh lebih sulit ketimbang yang task A. Jadi, seperti tadi, yang kedua, untuk kita tahu task difficulty itu dari segi topiknya itu apa aja. Dari segi topik, dia personal, familiar, konkret. Nah, kita ulang sekali lagi. Semakin personal sebuah topik, semakin mudah. Semakin familiar sebuah topik, semakin mudah. Semakin konkret, semakin mudah. Jadi sebaliknya, semakin tidak personal, semakin tidak familiar, dan semakin abstrak topik yang sedang kita berikan, semakin sulit sebuah ujian speaking tadi. Oke. Nah, sebagai contoh lagi, di sini ada tugas pertama mendeskripsikan. Seperti pertanyaan, what's your favorite school subject? Why? Tell us about your English teacher. Ini kita minta dia mendeskripsikan school subject-nya apa dan kenapa. Sedangkan di soal nomor 2, it is a good idea to continue studying throughout your life. Why? Why not? How important is it to have a routine when you're studying? Why? Kenapa? Kalau di soal pertama kita hanya minta dia untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikiran dia. Sedangkan di nomor 2 kita juga minta dia untuk expressing and justifying opinion sama comparing. Kita minta dia justify opini dia tentang bagaimana continuing studying dan kenapa bagus, kenapa tidak, penting tidaknya, tidak ada comparing. Dalam artian semakin abstrak tugas yang kita berikan kepada dia, semakin sulit ujiannya. Selain kesulitan dalam membuat sebuah tes, kita juga harus tahu tentang fairness, khususnya soal speaking. Karena speaking sering dianggap tidak fair, ujiannya terlalu subjektif. Dalam artian, siswa sering merasa mengeluh kalau nilai si A dan si B itu tidak pantas, karena si A lebih dekat dengan guru dan sebagainya, karena dia tidak bisa melihat speaking tadi diuji dengan kriteria yang sama, dengan fairness yang sama. Jadi yang mempengaruhi fairness tadi itu ada beberapa. Yang pertama, apakah instruksi soal tadi yang kita berikan tadi clear atau tidak. Contoh, ketika kita kasih soal talk about, itu jauh lebih membingungkan, jauh lebih jelas kalau kita bilang talk together, please describe, tell me a story. Itu jauh lebih jelas kepada siswa kita ketimbang kita bilang talk about your life. Ketimbang bagus kita bilangnya describe your childhood misalnya, itu jauh lebih jelas. Kemudian, is the purpose of the task clear to the test taker? Apakah tujuan dari ujian itu jelas bagi siswa kita? Itu mempengaruhi fairness tadi. Tujuannya apa? Oh, kita pengen dia bisa monolog tentang ini dan bagaimana cara dia ucapin, atau accentnya kita mau dia accent British, itu jelas kita jelaskan. Kemudian, is there a range of tasks? Artian ketika kita menguji, apakah ada macam-macam task yang kita pakai atau cuma monolog aja? Apakah ada pair tasknya juga, ada interaction juga? Nah, itu yang harus kita jelaskan. Kemudian, are the tasks or items in a justifiable order? Maksud justifiable order ini, apakah task tadi itu kita buat dari mudah ke sulit atau campur-campur? Seharusnya dia dibuat dari easy to difficult. Kemudian waktunya juga, apakah waktu yang kita berikan untuk sebuah ujian itu cocok? Kemudian apakah marking kriterianya clear? Apa aja yang akan kita uji dari speaking dia? Apakah fluensinya kita hitung, akurasinya kita hitung, grammarnya, vocabnya, idenya. Nah, semua tadi yang kita kriteria itu apakah kita jelaskan dengan gamblang, dengan jelas kepada siswa kita atau kita tutup-tutupi. Nah, ini menjadi penting. So, ini bagian pertama dari video speaking kita. Selanjutnya kita bahas pada video kedua.
See you. Assalamualaikum.